Oh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. قال أتبو الإمام الحافظ فسر الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر. I'lam, Ibnu Asakir ni kak orangnya hafalannya luar biasa, karyanya ni kak luar biasa. I'lam, oh ni ngasambian ya akhi hai teretan. Waffaqah muka apa dengan taufik. Waffaqah muka apa dengan taufik nada kalau saja Allahu basir Allah. Wa iyyaka banda kasambian lima ridhatihi da karidana Allah. Wa ja'ala ban mukatat yakinna basir Allah nada qala saja. Mimman setengah dari orang yakhsha setakwa basir man huda Allah. Yakhsha setakwa basir man huda Allah. Wa yattaqi ban tekesetakwa basir man hida Allah. Haqqa tuqatihi kalaban sanyatan taqwa da Allah. Anna luhumal ulama dak sangkuna panapa banyak-banyak terking ulama. Anna luhumal ulama dak sangkuna panapa banyak-banyak terking ulama masmumatun panika sei racun. Sei campuran racun. Anna luhumal ulama dak sangkuna panapa banyak-banyak terking ulama masmumatun panika sei campuran racun. Artinya apa? Orang areng arasanan nikah jabuna Allah Ta'ala ni kan apa? Di dalam surah Al-Hujurat napa mun orang arasanan tong kela orang ngakan dagingnya teretan. Artinya ketika kita gibahin arasanin orang Islam lain, itu sama halnya dengan kita makan daging orang tersebut secara mentah-mentah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Kenapa orang yang gibahin orang lain, arasanan orang lain itu diibaratkan dengan memakan dagingnya? Karena dimanapun orang yang gibahin orang itu pasti dia sedang mengambil manfaat dengan cara menyebutkan, menjelek-jelekan orang lain. Contoh misal sampean si A itu gibahin arasanan si B. Maka otomatis si A ini di hadapan orang lain itu menjelek-jelekan si B, kemudian dia mengambil keuntungan dengan memperbaiki dirinya sendiri. Itu ghibah. Maka itu dianggap dipersamakan dengan orang yang makan daging orang. Bagaimana? Ketika sambian makan daging ayam misalnya, berarti ayam tersebut dibunuh dengan sambil menghidupkan sambian. Jadi sambian makan ayam, itu artinya sambian semakin tumbuh sementara ayamnya mati, ya kan? Ketika kita makan daging orang lain, berarti sampean sedang tumbuh. Dirinya disebut-sebut menjadi semakin baik sambil menjelek-jelekan dan membunuh karakter orang lain. Itu ghibah. Contoh misal si A, si B. Mun si Anur do iya anu. Jadi dia menjelek-jelekan, membunuh karakter si B, dia sambil membangun image dia sendiri. Itu namanya ghibah. Itu ghibah secara umum.
Tetapi ghibah ulama, ingat, daging ulama itu beracun. Itu artinya ketika sampean ghibahin ulama, sampean makan daging ulama, sementara daging ulama itu beracun, sekarang yang mati siapa? Yang makan. Maka kata Imam Ibnu Asakir, luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Siapa yang makan daging beracun, yang makan yang mati. Maka wa'adatullah, bantining kebiasaan Allah fi hadki astari muntaqisihim. Dalam arosak banyak-banyak rahasia nah muntakisihim, orang napanya mana se abak cubain ulama atau se makorang dek ka ulama maklumah panika se kau ingin. Nah, karena daging ulama itu beracun, maka kebiasaan Allah, siapa yang makan daging beracun, dia yang mati. Minimal meskipun nggak mati, dia akan kecelakaan. Maka ketika kita makan daging yang sudah beracun, maka siap-siaplah minimal masake paling tan kuburan kan senika daging beracun. Ketika kita arasanan ulama, itu berarti kita kan sedang merusak image dan merusak karakter ulama sambil membangun image kita, membangun nama baik kita. Ternyata daging ulama itu beracun. Maka bukan kita semakin baik yang kita dapat, tapi kita menjadi mati atau keracunan. Maka kita ketika ngomongin ulama, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ghibahin keburukan-keburukan ulama. Ulama itu memang manusia, ada keburukannya. Tapi tugas kita bukan mengumbar keburukan ulama, tapi meniru, mempelajari ilmu-ilmunya. Apalagi ulama itu orang soleh. Udah alim, soleh, rajin ibadah. Lalu kita gibahin. Itu racunnya pada benar racun tekos. Sekali kakan, mati. Maka orang yang sering mengejek ulama, itu habis itu. Ceritanya habis. Seperti misalnya yang terjadi kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu di akhir hayatnya dia hidup tidak enak. Jadi Imam Al-Bukhari itu kan orangnya alim luar biasa sehingga banyak pencintanya. Akhirnya orang yang merasa tersaingi dengan Imam Al-Bukhari itu merasa terancam. Lalu mereka melakukan tipu daya bagaimana cara menjatuhkan Imam Al-Bukhari. Sehingga Imam Al-Bukhari itu oleh penguasa waktu itu diusir. Pertama dari Samarkand. Dari Samarkand itu Imam Al-Bukhari diusir. Kamu harus keluar. Lalu Imam Al-Bukhari pergi mencari, akhirnya Imam Al-Bukhari pulang ke rumahnya di Bukhara. Ternyata di Bukhara itu tidak lama itu diusir lagi. Diusir lagi. Bahkan Imam Al-Bukhari tidak jadi didatangi oleh polisi lah, petugas. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail harus keluar dari Bukhara. Imam Al-Bukhari bilang, iya saya akan keluar, tapi saya akan berkemas dulu. Apa kata petugas? Sekarang. Akhirnya Imam Al-Bukhari nggak sempat berkemas. Lalu Imam Al-Bukhari berwasiat kepada warroknya, tukang kertasnya atau pembantunya. Disuruh rapiin semua. Lalu Imam Al-Bukhari pergi ke rumah familinya untuk numpang nginep. Didatangi lagi oleh petugas, keluar dari sini, diusir. Sampai Imam Al-Bukhari waktu itu malam lebaran. Jadi besoknya lebaran, malamnya itu Imam Al-Bukhari di tengah jalan. Udah nggak kuat, merasakan semua sakit penderitaan karena dari sana diusir ke sana kemari. Diusir, difitnah, macam-macam. Sampai Imam Al-Bukhari itu tidak kuat. Lalu Imam Al-Bukhari itu berapa langkah keluar dari rumah saudaranya itu. Beliau Al-Bukhari udah tidak kuat. Itu beliau minta turun dari kuda, turun. Dan beliau meninggal di pinggir jalan. Seorang ulama besar, orang wali, ahli ilmu. Itu luar biasa. Maka Imam Al-Bukhari itu sempat berdoa begini.
Imam Al-Bukhari itu ketika beliau difitnah, beliau diusir, beliau disakiti secara mental, secara fisik. Imam Al-Bukhari itu berdoa, Allahumma arihim ma qasaduni bih fi anfusihim wa fi auladihim. Ya Allah, perlihatkanlah kepada mereka yang menyakitiku apa yang mereka inginkan dariku, perlihatkan dalam diri mereka dan dalam anak dan keturunan mereka. Kemudian setelah Imam Al-Bukhari itu dah tidak kuat, Imam Al-Bukhari itu berdoa lagi. Kenapa doa Imam Al-Bukhari? Ya Allah, Allahumma ahyini ma idza kanat ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, kalau hidup ini memang lebih baik bagi saya, panjangkanlah hidup saya. Tapi kalau mati itu lebih baik, wafatkanlah saya. Tidak lama dari situ Imam Al-Bukhari wafat. Tidak lama dari wafatnya Imam Al-Bukhari, itu semua orang yang menyakiti Imam Al-Bukhari, itu kena musibah yang luar biasa. Orangnya, anaknya, istrinya, keluarganya semuanya binasa. Kenapa? Itu tadi. Luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Maka jangan coba-coba menyakiti ulama, atau gibahin ulama, atau mencela ulama, atau siapapun itu. Bahkan seandainya misalnya kita suatu saat diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbeda pendapat dengan seorang ulama, maka pakailah adab dalam berbeda tersebut. Kita kan semuanya ndak selalu sama kan ya. Kalian mungkin santri mungkin sekarang masih oke lah. Masih satu suara, masih satu pendapat dengan para kiai, para ulama. Tapi suatu saat kan kalian belum tahu. Bisa jadi karena perbedaan politik, kalian bisa berbeda dengan para ulama. Atau faktor ekonomi membuat kalian berbeda dengan para ulama. Nah, ketika suatu saat kalian beda pendapat dengan ulama, beda pandangan dengan para kiai, dengan para masyayikh, dengan para orang soleh, maka pakailah adab di situ. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk berbeda pendapat dengan ulama, enggak. Tapi kita harus menjaga adab saat kita berbeda dengan para ulama. Ulama dulu itu banyak yang berbeda dengan gurunya. Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya, itu berbeda dengan gurunya siapa? Imam Malik. Tapi ketika berbeda, itu menjaga adab yang luar biasa. Jadi orang berbeda dengan kiai, berbeda dengan ulama, itu tidak masalah. Asalkan bukan beda dalam keyakinan ya, bukan beda akidah. Misal beda pandangan politik, beda pandangan ekonomi, tidak masalah, asalkan tetap menjaga adab. Dan jangan sampai menjelek-jelekan ulama. Makanya Imam An-Nawawi ini, pengarang kitab At-Tibyan ini, beliau itu sangat menjaga agar tidak melihat aib gurunya. Jadi beliau itu ketika pergi menuju guru untuk ngaji, itu di tengah jalan beliau bersedekah. Lalu beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah kekurangan guru-guruku dariku. Jangan sampai saya melihat kekurangan guru saya. Dan jangan sampai ada orang lain yang menyampaikan kekurangan guruku kepadaku. Itu Imam Nawawi. Sehingga ya ini jadinya. Imam Nawawi jadinya begitu. Alim luar biasa, jadi waliullah, alim, kitabnya, ilmunya diterima di semua kalangan. Kenapa? Karena beliau menjaga adab. Allahumma astur apa? Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku. Karena guru kita, guru kalian, sealim apapun, sesoleh apapun, pasti ada aibnya. Pasti ada kekurangannya, karena dia manusia biasa. Tapi berdoalah kepada Allah agar kita semua itu tidak bisa melihat aib guru kita. Sehingga kita tidak tidak mencela guru, sehingga kita tidak mencela para ulama dan semacamnya. Ya. Maka wa'adatullah, kebiasaan Allah ketika memperlakukan orang-orang yang suka mencela para ulama, maklumah, itu diketahui artinya apa? Kebiasaan Allah itu ketika ada orang yang suka mencela ulama, menjelek-jelekkan ulama, itu pasti hancur hidupnya.
hancur hidupnya. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi ibtalahu Allah taala qabla mautihi bimautil qalbi. Wa anna man ban saangkunah pasira orang. Wa anna man ban saangkunah pasira orang atlaqa se ngocol pasira man. Atlaqa se ngocol atau melepaskan pasira man. Lisanahu daka lesanaman fil ulama dalam ulama bisalbi kalaban macuba atau aib bisalbi kalaban aib ibtala maka apa yang belai hu dakaman Allah basir Allah ibtala maka abri belai hu dakaman Allah basir Allah qabla mautihi sebelum nama tenaman bi mautil qalbi kalban matih atina. Dan orang yang suka mencela-cela ulama, suka menjelek-jelekan ulama, suka mencela ahlul Quran, suka menjelek-jelekan ahlul Quran dan semacamnya, itu biasanya sebelum jasadnya meninggal, itu hatinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hati itu mati, maka hati itu tidak bisa menerima mau'izah, tidak bisa menerima peringatan. Ya, hatinya jadi keras, hatinya jadi malas beribadah, ilmunya jadi hilang. Itu kalau mati hati sudah mati. Maka kita hati-hati kalau dengan orang alim. Nah, sekarang zaman sekarang sejak beberapa tahun yang lalu kita warga Indonesia itu oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan cobaan berupa berupa ada beberapa sekelompok yang berupaya untuk menjelek-jelekan para ulama, habaib dan semacamnya. Mereka saling serang, saling jelek, saling ini. Nah, ini adalah cobaan bagi kita. Kalau kita kuat, maka kita bisa nahan tidak berkomentar yang buruk-buruk tentang ulama. Di Indonesia kan tahu kan kalian tentang habaib, tentang ulama wali songo kan tahu. Itu ada kubu ini saling menjelekkan. Kata ini, habaib itu ini, kata ini, udah. Ini adalah cobaan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menahan lisan ini, menahan jari-jari tidak berkomentar di media sosial tentang hal-hal yang keburukan, insya Allah hati kita tidak akan mati. Tapi kalau mulai menyerang para ulama, menyerang para habaib, diserang sana sini, itu khawatir hati kita itu apa? Mati. Kalau hati sudah mati, kata Rasulullah apa? Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza sulahat sulahal jasadu kulluh. Ketika daging itu baik, maka tubuh ini akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika hati ini mati, buruk, maka tubuh kita akan buruk juga. Akhlak kita jadi buruk. Maka hati-hati. Ketika misalnya ada orang yang berkomentar tentang seorang ulama, lalu komentarnya itu jelek-jelek, maka kita harus tahan, jangan ikut dan semacamnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar maka becek takwa alladzina siapa orang banyak yukhalifuna. Siapitain pasal kapi alladzina an amrihi dari perintah Allah an tusibah dak kutumrehum dak kapi alladzina fitnatun apa fitnah. Fitnatun apa fitnah ayusibah atau merehum dak kapi alladzina adzabun apa siksa alimun senyaken. Nah, Imam An-Nawawi mencantumkan perkataan Imam Ibnu Asakir di sini. Ini Imam An-Nawawi ingin menegaskan bahwa ulama itu siapa? Ya ahlul Quran. Ulama itu adalah ahlul Quran. Ketika ahlul Quran itu adalah ulama ahlul Quran, maka menyakiti ulama itu menyakiti ahlul Quran. Dan menyakiti ahlul Quran itu adalah menyakiti ulama. Gibahin para ulama, gibahin pada ahlul Quran. Jadi hati-hati kalau kita melihat orang alim. Apalagi dia kelihatan banget dia orang soleh, ahli ibadah. Itu kita hati-hati. Kalau tidak suka, udah diem, minimal diem. Kalau kita ada masalah, ada hal yang berbeda, kita jangan menjelek-jelekan beliau-beliau. Apa? Ya udah diem saja.
Napa neng, jangan komentar, tahan. Karena itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita oleh Allah ditempatkan di posisi yang berbeda, beda pandangan dengan para ulama, itu sebenarnya cobaan dari Allah. Napa cobaan? Napa cobaan nah? Kuatah abe nahan mak le tak komentar coba. Itu cobaan di situ. Al-babur rabi bab nomor 4. Fi adabi muallimil Quran, dalam banyak-banyak tata krama nah orang yang ngajar Al-Quran wa muta'allimihi ban orang yang ajar Al-Quran. Ini adab orang yang pengajar dan yang mengajar itu sama-sama punya adab yang harus diperhatikan. Jadi tata keramah nikah benih karo tata keramah na murid. Tata keramah nikah benih karo tata keramah na santri. Adab dan tata keramah itu bukan hanya berlaku pada santri dan murid, tapi guru, kiai, lora, gus, ustadz, dan tokoh agama yang mengajari itu semuanya punya ada aturan-aturannya. Hadal babu tining panika bab ma'al babaini asartana dua bab ba'dahu saya samarin hadal bab. Hadal babu tining panika bab ma'al babaini asartana dua bab ba'dahu saya samarin hadal bab. Wah maksudul kitabi panika tujuan kitab. Maksudul kitabi panika tujuan kitab. Artinya kitab ini, pembahasan inti dari kitab ini ada pada bab keempat, kelima, dan keenam. Wahwa bantining maksudul kitab, wahwa bantining maksudul kitab, tawilun panika selancang, muntashirun senyebar, si tersebar, jiddan ongkuan. Nah, tujuan dari kitab ini itu sangat luas. Kalau dijelaskan semuanya itu sangat luas. Wa ana bantining fatan kaulah usyiru panika atatu fatan kaulah. Wa ana bantining fatan kaulah usyiru panika atatu fatan kaulah ila maqasidihi dalam banyak-banyak tujuanna hadal kitab. Mukhtasaratan hale seerengkes fi fusulin ini banyak-banyak fasal. Mukhtasaratan hale seerengkes fi fusulin ini banyak-banyak fasal. Lias hula supaya hafal, supaya kempang. Lias hula supaya kempang hifdhuhu pana pengafalaki alkitab wa dhabtuhu ban tegese ngafalaki kitab insyaallah taala. Faslun panika situng fasal. Awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari ayaksida bidzalika ridallahi taala. Awwalu ma tining lukiluna farang yang bagi saya sapantasah. Awwalu ma tining lukiluna farang yang bagi saya sapantasah lil muqri ekan di orang se ngajar Al-Qur'an wal qari ban orang se ajar Al-Qur'an. Lil muqri ekan di orang se ngajar Al-Qur'an wal qari ban orang se ajar Al-Qur'an. Mukri itu biasanya mukri itu diambil dari aqra yukri, membacakan. Itu adalah guru. Qari itu yang membaca, itu artinya murid. Ayak sida paneka qatu asajjah pasyara kaduana mukri ban qari. Ayak sida paneka qatu asajjah pasyara al-mukri wal qari bidzalika kalaban ka disa al-Qur'an ridallahi taala dak ridwana Allah taala. Jadi pertama yang harus diperhatikan oleh guru dan murid, apa? Dalam guru dalam mengajar dan murid dalam belajar itu saat pertama harus tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah. Itu pertama. Itu pertama kewajiban. Sebelum kita ngaji, sebelum kita belajar, itu adalah berupaya menggapai ridha Allah. Kalau kita enggak punya tujuan itu ya sia-sia. Semua yang kita lakukan itu sia-sia. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu bercerita dalam kitabnya Hadza Walidi. Ceritanya begini, ketika beliau masih kecil, beliau oleh orang tuanya Syekh Ramadan Al-Buti itu dimasukkan ke madrasah Syekh Abdurrahman Al-Habannakah, kalau tidak salah ya, Syekh Habannakah. Ketika di perjalanan,
itu ayah beliau, yaitu Syekh Ramadan Al-Buti, itu berkata kepada Syekh Muhammad Said. Syekh Muhammad Said waktu itu masih kecil, masih mungkin 10 atau 12 tahun. Di tengah perjalanan, itu ayahnya berwasiat begini. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, wahai anakku, selama ini aku merenung. Aku merenung dan saya mencari, berfikir untuk menggapai ridho Allah. Ternyata satu-satunya cara untuk menggapai ridho Allah itu adalah dengan ilmu. Seandainya saya tahu bahwa ridho Allah itu hanya bisa diperoleh dengan menjadi petugas kebersihan, niscaya aku jadikan engkau sebagai petugas kebersihan. Tetapi ternyata satu-satunya cara untuk mendapatkan ridho Allah itu dengan ilmu, maka aku tugaskan engkau untuk mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu pertama kali harus nyareh ridho Allah. Sebelum tujuan-tujuan yang lain, tujuan pertama itu. Qala Allah Ta'ala, ada bahasa Allah Ta'ala. Wa ma umiru bantai perintah pasal kapi orang, wa ma umiru bantai perintah pasal kapi orang illa liya'budu angin sebagai nyempa pasal kapi orang, illa liya'budu angin sebagai nyempa pasal kapi orang Allah ada Allah mukhlisina halama murni, mukhlisina halama murni lahu kangkui Allah ad-dina daka agama, ad-dina daka agama, hunafa'a hale secondong kapi, hunafa'a halese condong dak Allah, wa yuqimu ban ajenengaki pasal kapi orang as-salat dak salat, wa yuqimu ban ajenengaki pasal kapi orang as-salat dak salat, wa yu'tu ban apareng pasal kapi orang az-zakat dak zakat, wa dalika ban tiningka disa dinul qayyimah panika agama siloros, dinul qayyimah panika agama siloros, ai al-millah tegas agama al-mustaqimah siloros. Jadi perintah Allah itu hanya satu. Kenapa? Pertama, ibadah kepada Allah mukhlisina sambil ikhlas. Wa fi sahihaini ban dalam sahih 2 Bukhari dan Muslim an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu sa'angkuna tining banyak-banyak kelakuan bin niyyati panika kalaban banyak-banyak niat. Innamal a'malu sa'angkuna tining banyak-banyak kelakuan bin niyyati panika kalaban banyak-banyak niat. Wa innamal likulli imri'in ban sa'angkuna likulli imri'in panika kandi sapan-sapan orang ma tining farang nawa sianyat pasara kullu imri'in. Wa hadzal haditsu ban tining panika hadis min usulil Islam panika setengah dari banyak-banyak dasar Islam. Jadi sambian semua ini yang menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, termasuk saya juga, itu harus niat apa? Nyareh ridhona Allah. Berusaha bagaimana Allah itu ridho kepada kita. Warawaina ban ariwataki kaula saja an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innama yuhfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Innama yuhfadhu sa'angkuna iraksah ijaga ar-rajulu pasira orang laki. Innama yuhfadhu sa'angkuna ijaga ar-rajulu pasira orang laki ala qadri niyyatihi atas ukuran niatah ar-rajul. Ala qadri niyyatihi atas ukuran niatah ar-rajul. Wa an ghairihi bandirilan Ibnu Abbas napa innama yu'ta sa'angkuna ibareng annasu pasira manusia. Innama yu'ta sa'angkuna ibareng annasu pasira manusia ala qadri niyyatihim atas kadar banyak-banyak niat kapi annas. Ala qadri niyyatihim atas kadar banyak-banyak niat kapi annas. Artinya apa? Allah akan memberikan kepada kita tergantung niat kita. Kita misalnya mencari ilmu. Ini kan macam-macam. Ada yang oleh Allah yang ilmu diberi banyak. Ada yang oleh Allah diberi ilmu sedikit. Nah itu tergantung niat. Kalau niat kalian, niat kita itu kuat dalam mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah,
maka akan banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita mencari ilmu, itu niatnya nikah bukan ke sana. Nyari ilmu kun karo nyari kelakuan. Nyari ilmu kun karo malih gampang nyari rezeki. Maka yang Allah berikan itu memang ilmu, tapi ilmu untuk mendapatkan rezeki. Bukan ilmu untuk mendapatkan ridho Allah. Meskipun pengetahuannya sama, tapi ilmunya beda. Pengetahuan dan ilmu itu dua hal yang berbeda. Contoh, misal, ada 2 orang, atau 3 orang, 2 orang lah. Dia sama-sama belajar Al-Quran. 2 orang ini sama-sama belajar Al-Quran. Mulai dari menghafal, kemudian belajar qiraah sab'ah, qiraah asyroh, kemudian belajar nagam, lagu bayati, sika, dan semacamnya. Duanya belajar. Tetapi niatnya berbeda. Satu, ketika belajar belajar Al-Quran, ingin mendapatkan ridho Allah, tidak ada lagi. Satu, agar dipermudah rezekinya. Maka dua-duanya ini sama-sama mendapatkan ilmu. Ilmu qiraatnya dapat, ilmu nagamnya dapat, hafalan Qurannya dapat. Tetapi ilmu mereka arahnya akan berbeda. Satu, yang niatnya karena Allah, itu akan diberi ilmu bagaimana dia bisa mendapatkan ridho Allah. Sehingga ilmu yang dia baca itu akan ada dampak ke dalam hati. Al-Quran yang dia baca itu akan membekas di dalam hati. Sehingga ilmu yang dia dapat itu semua mengarah kepada ridho Allah. Contoh misalnya ilmu nagamnya itu mengarahkan dia kepada ridho Allah. Hafalan Qur'annya itu mengarahkan dia kepada ridho Allah. Sehingga hafalan Al-Qur'annya terus dimurojaah untuk mendapatkan ridho Allah. Yang satunya karena dia belajar agar hidupnya lebih mudah, maka dia bacaan Al-Qur'annya tidak terlalu membekas di dalam hati. Nagamnya ya untuk mendapatkan rezeki, kemudian ilmu qiraatnya untuk mendapatkan uang, ya ke sana arahnya. Maka kata para ulama, innama yu'tan nas ala qadri niyyati. Kita akan diberikan oleh Allah sesuai dengan niat. Jangankan masalah Al-Quran, masalah kita bertani, atani, itu tergantung niat. Orang yang atani ini macam-macam. Beda orang yang atani pokok. Mak atani bang. Ada malek kisah nak ibadah, malek engkau ben keluarga ben nak botoh, malek cokop rezekina sehingga tak putus minta ke orang ben oleh ridho Allah. Tu. Situ ngah ben mak atani bang. Tahu kok inas panasin dia orang yang tahun di badan pulang tak atani. Tahun di badan kok tak atani orang long melongkot PC kopi. Kok panas setiap usaha. Atani dua ni kepoko. Setong nah. Cak dengan niat adalah ikhlas karena Allah. Tak banyak oleh Nabi Sebon bolan. Keng sesuai. Ini kah? Oh, ini pada ingin kempang. Tak cakoni mon bolan. Keng an tak mintaan. Oleh sekoni atani geng an tak mintaan. Nare mabedenan. Mun an ni kaki bian mun nabi ni hulaku. Pas bini nambian naremah beden. Tak banyak menuntut. An bian narema beden tak banyak menuntut. Mbian andi pesi seket ibu ni ketenang. Tenang. Sehingga andi pesi seket ibu tenang, mbian ni tak usah nyari pesi banyak si haram. Cukup kasih halal. Kenapa? Bini tak banyak nuntut. Maka tak bidik pesi lah tak ngucap. Maka tinggalkan kun karo buja ben acan lah tak ngucap lah kan. An pada. Mbian andi pesi seket ibu, 100.000 tenang. Tenang. Tapi mun keluarga nambian banyak menuntut. Sebini secok. HP kun karo napanya mana? Agores. Kak, area agores. Kak, usah beli lain nak. Kun karo agores. Wala beli OBN LCD na. Cuk lah mungkin LCD kak kira lah mungkin pedang rosak aku usah beli anyar kak.
pon. Abid dikir ke anak, intar kambian. Pak, apa cong? Goro di nang sekolah ani suruh anu HP, suruh de rumah. Ini suruh akhir dia. Lah ada banyak nuntut. Mereka nikah. Minta lencilun. Bita lencilunan pak. Demah cong, mayuk ke Malang. Bini apa ada? Naku PC 1 juta biar tak tenang gak? Tila tak tenang naku PC 1 juta biar berusaha dak ada masih oleh PC tak apa haram kalau. Nah, biar mun atani. Tocunah ridon Allah. PC na lakar tak banyak oleh nekatan. Cuma bini nambian benanan biar ni kan nerima badan. Sehingga macam atani kun karo oleh 10 juta. Ni kata abi setahun. Kenapa? Nang tenang gini kan. Tapi mun biar nikah can lunas panasan tu cun. Bunyak mun pola oleh kesehatan ni oleh itu sikat juta oleh aldan bapak. Tilo oleh itu sikat juta bini minta nikah. Tak mendeng setahun tu sikat juta. Maka innama yu'pon nas ala qadri niyatihim. Jadi biar nata ni ku laku sebelum biar namen niat nikah tata apa hendak dulu. Sehingga aku laku oleh tak banyak mun bulan tapi mun keluarga nang tenang kan nyaman. Beda dua orang, atau nanti bisa 10 juta, atau nanti 200 juta. Nanti bisa 10 juta, binya tak banyak nuntut. Maka kita lagi cukup, ngakan banja binya, akan. Mau kita di benacan, akan. 10 juta, mendang 10 setahun. Mau situ udah banyak nuntut, 200 juta tak mendang. Makanya banyak orang korupsi miliaran kalau anak apa macam ibunya. Kini kan keluarga banyak untuk nikah. Sehingga meskipun gaji tinggi terpaksa abak korupsi. Kadang enggak. Maka aku lebih biar nikah nyari ilmu. Kini kan dari niat nikah aku tuh tepak kada. Mumpung mungkin biar semula siapa niat tak tepak dimakan tepak. Sehingga aku hasilnya fokus ke fokus. Termasuk Islam yang mungkin di antara kalian ada. Karena kemarin santri Banyuanyar ada yang juara internasional. Siapanya mana? Farhan. Ada yang juara internasional, kemudian dia mendapatkan bonus ratusan juta dari berbagai pihak. Mungkin dari kalian ada yang menjadi semangat menghafal Al-Quran gara-gara itu. Mungkin ada. Nah, saran gula kesambian tak usah tapi tata tibi niat oba dari makin jangan kesana niatnya oba dari makin mungkin beda pasti beda di antara kalian pulang ngeding Ustadz Farhan juara internasional hafal lalu di antara sambian ada yang semakin semangat menghafal Al-Quran. Saya sarankan ubah niat itu, perbaiki niat itu. Fokuskan kepada apa? Niat oleh ridhona Allah. Kenapa? Kenikah niat nikah kurang saya. Pak ikhlas karena Allah. Pun caan. Aku ambian terojua. Pun kenikah mersekian. Sebetulnya makin hafal, pahafal kada lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Ku laku seumpama ipas teh norok lembah ya norok pun. Jadi mun makin di antara kalian beda se tocuna kakasah. Jadi makin obahi niat obah. Ini apa niat niat oleh ridho Allah. Dalam cerita nama mak ngafal lagi Quran oleh ridho Allah. Baca Al-Quran ini kan bareng fokus. Setiap Al-Quran ini oleh kenceran. Maka kenceran kinikah yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah. Kinikah saya. Maka gue leban sambian menghafal Al-Quran, meroja Al-Quran. Tujuan utamanya bukan sekedar menghafal, enggak. Bukan sekedar bagaimana hafalan lancar, bukan itu. Sebab mun sampeyan tocuna ingin lancar, ku laku tidak lancar mian tak kira ngaji. Kenapa lillahi ta'ala. Kini kata aman ilmu ateh, taman ilmu ateh. Karena kini ku laku si bekal ketibuan ambian. Dari semua proses yang panjang ini nanti buahnya di sana. Warawaina ban aridaki qala saja anil Ustaz Abil Qasim Al-Kushairi.
dari Ustaz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullah. Qala Abu Basrah Al-Kushairi. Al-ikhlas tining sanya ikhlas, ifradul haqqi. Panikah maka tibi Allah fit ta'ah dalam taat bil qasdi kalaban isajjah. Al-ikhlas ifradul haqqi. Al-ikhlas tining sanya ikhlas, ifradul haqqi panikah maka tibi Allah fit ta'ah dalam taat bil qasdi kalaban isajjah. Jadi mian sebut ikhlas ketika tujuh nambian dalam atuan dekat ngaro Allah Taala meloloh. Beni makhluk, beni tunyah, beni pese, beni jabatan, beni reng bini ngafalake Quran mali oleh reng bini ratil pon. Wa huwa bantining seanya ma ikhlas. Ayurida paneka kotu akarap pasira orang bi taatihi kalaban apa tidak ke Allah. Bi ta'atihi kalaban pangapaktena orang, bi ta'atihi kalaban pangapaktena orang, at-taqarruba dak kama sama ila Allah taala dak Allah taala. Jadi ikhlasnya gini kah? Semua ketaatan kita bertujuan sama dak Allah. Duna syai'in puntan situng puntan perang duna syai'in puntan situng akhirah selain. Duna syai'in puntan situng akhirah selain, bukan yang lainnya. Nah, pan selain gini kah? Min tasannu'in nyatana abaika bai li makhlukin kang fi makhluk. Min tasannu'in nyatana dari abaika bai li makhlukin kang fi makhluk. Awik tisa bi mahmadatin atau ngaolle pujian. Awik tisa bi mahmadatin atau ngaolle pujian indan nasi ya dan manusia. Indan nasi ya dan manusia. Jadi taolle kalau malak yalam di manusia, merojah malak yalam di kurunah, merojah malak yalam pon. Au mahabbati madhin atau lebur pujian, au mahabbati madhin atau lebur dak pujian minal khalqi dari makhluk. Au maknan atau setong makna minal ma'ani dari banyak-banyak makna, au maknan atau setong makna minal ma'ani dari banyak-banyak makna. Siwat taqarrubi salainah masamma ilallahi ta'ala dak Allah ta'ala. Ilallahi ta'ala dak Allah ta'ala. Jadi ginikah sing ikhlas. Qala adabu. Wa yusihu ban asa ayu qala panapa itu buaki al-ikhlas tining sing ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Al-ikhlas tining sing ikhlas tasfiyatul fi'li panikah mamurnih kelakuan. Tasfiyatul fi'li panik al-ikhlas jenis yang ikhlas tasfiyatul fi'li panikah mamurnih kelakuan an mulahadatil makhluqin dari panilainah banyak-banyak makhluk an mulahadatil makhluqin dari panilainah banyak-banyak makhluk itu ikhlas buruk yang melarat nih kamalah melarat tapi usaha latih ngafal lagi Quran benih kalau ngafal lagi Quran selain salat ngafal lagi Quran atau ngafal lagi Alfiyah bin Malik, atau ngafal lagi Zubat, atau ngafal lagi apa? Atau Atani, atau Sabara, ikhlas. Cuman bro ikhlas nih, bro. Coba ikhlas nih kak, benih karo pendeti, pen setiap saat nih kak coba datang. Coba ikhlas nih kak, setiap saat benih karo pendeti, mun pendeti ki abid. Setiap saat mereka coba untuk meruntuhkan keikhlasan, itu datang meloloh. Ada benih pendeti hanya membekabit. Nah, mulai sampai pencem. Pun setiap saat mereka coba untuk meruntuhkan keikhlasan, itu datang meloloh. Masuk ikhlasa, datang boleh. Saya coba. Masuk ikhlasa, datang rasa terwalang. Masuk ikhlasa, datang rasa teroi dengan orang. Dan masuk ikhlasa datang rasa tero ipoji orang. Masuk ikhlasa datang tero tero iya lama di orang. Masuk ikhlasa datang tujuan ketunyaan. Meluluh ini kan. Jadi ikhlas ni kan coba nah pen setiap saat berusaha ikhlas. Apa jeng ni sana? Awalnya nyaman ikhlas tak terwalam. Depak pertengahan Auba pada perasaan alhamdulillah engkau ikhlas. Berarti tang salat bagusan ban salat saya ikhlas lara rosak ini wah.
Padahal ikhlas asalah. Ikhlas. Napa mun datang pada cobaan kini kawas ambu ampun cambu terus sakit. Terus sakit. Di bunina ilah pula kini kah? Mun berusaha ilah terus-terusan dari ibadah 60 tahun, misalnya aku lebih bian ondi 70 tahun 70 tahun. Dari 70 tahun ibadah misalnya. Ada satu rakaat, jangankan satu rakaat, beda sitong sujud seiteremah, ini cukup pun. Gulban bian ka ibadah seumur hidup, misalnya 70 tahun. Nika tak kutu 70 tahun salat terima kapitan. Cukup beda sitong salat, bedi karo salat sesujudan karo misalnya apa yang duhur. Lainnya tak ikhlas, situng sujud tung si terima tung baik. Misalnya nang rakaat ketiga sujud pertama tepak ke gini kasih terima. Kini cukup pun masuk surga begini. Tak usah terima kapi Mungkin nabi gini kemudian terima kapi. Mun ibadah terima kapi sirah. Nabi ban rasul gini berarti. Mungkin hanya orang yang biasa. Bahkan orang wali ini kemudian pasti terima kapi ibadah. Kadang kalau sebagian situ saya terima. Ini kan. Tapi kini cukup. Korban saya terima. Makanya gue leban sambian berusaha ikhlasnya kaki selamanya setiap saat. Lah pola dari sekian usaha untuk ikhlas berdesitong saya terima. Lain ben pelajaran lain, mian mon acara saya lain. Setiap hari latihan bila pun hasil kapi. Contoh mian belajar kiroah, belajar nagam misalnya. Lagu bayati sikaros jarka diwani sulus nasir. Acur kafi mian. Mun bian tekun belajar setahun, 2 tahun, 5 tahun, pada akhirnya bian semua bacaan sambian akan baik. Iya kan? Hejasnya, bayatinya dari awal nada. Masukkan apa boleh? Jawab sampai ke pertanyaan boleh. Ini kan. Ini kemudian akan baik semua. Ini kemudian ilmu lain. Atau bian acar khot mun pun sampai 2 tahun 3 tahun ajar nika khot naskhi sulus diwani jali diwani raihan nika akan fokus kapi. Tapi mun ajar ikhlas gue lebih bian ajar 10 tahun ajar 20 tahun ajar ikhlas kemudian asolat belum tentu dari rakaat pertama ke rakaat terakhir yang fokus kapi belum tentu belum tentu nakar buruk nah boleh sampai Al-Quran telah bojus pahilah sakapi kamu masih nemu tak nemutan malah harat gue lebih bian baca Quran kan beda sitong ayat seikhlas seiterima di pangeran ini gak cukup makanya pada titik temu kan jadi belajar ikhlas itu ya setiap saat karena cobaan untuk ikhlas cobaan yang akan meruntuhkan ikhlas itu datang setiap saat berdoa melarat tapi jangan menyerah bentau lembu agak tak ikhlas atau sah pun lapola nang ikini beda ikhlas kita karo sa huruf ni lumayan wan Hudzaifah kini ka ikhlas makin ketanten ikhlas agak nampak ketanten wan Hudzaifah bandari Hudzaifah rahimahullah qala atabu al ikhlas ting ikhlas istiwa'u af'alil abadi panika padenah banyak-banyak kalakuan kabulah fi zahir dalam terang-terangan wal batin dalam dalam rahasia apa dalam sepeh fi dhahir dalam terang wal batin ban sepeh nikah tanda ikhlas nikah ibadahna guleban bian beda orang yang tak ada orang yang lada pada kenika tanda cuma tinggal guleban bian oning ka tanda nah nikah cobaan ada datang lain kan bian pun oning kan bian kan tanda ikhlas apa ibadahna pada ibadahnya noreng banita dan noreng makin coba nau ber ni kan bian. Contoh bian. Ting banyak orang ibadahna pakun. Ting tak ada orang ibadahna pakun. Kan kini kata anda tapi tilam bian bisa gak kini kacau kena lain. Jangan meningkat. Misalnya bian pun istiqomah. Bada orang yang tak ada orang ibadahna pun pakun. Maka muncul perasaan. Lemur situ yang kok ikhlas. Nah, gini kan. Kini kecobaan. Oh gak ria ikhlas. Oh berarti kok sistem bagusan. Wah, ini ke bawah.
Makanya yang lagi bro, cobaan yang meruntuhkan ikhlas itu datang setiap saat. Ada jedana sekali. Kalau ning tidak justru kadang pian customer tahu kata dari. Karena seandainya tahun ning kata tanda ikhlas tahun nih. Mbian nikah aku aja nikah tak ada rasa mengklaim diri nikah ikhlas tak ada. Tapi tidak uning tanda ikhlas nikah ketika ibadah yang ngeramin orang yang benang sepen orang yang depan tidak tahu. Nikah pas mengklaim kada. Ngaku cak abah ini ikhlas. Padahal cak saking ambian tahun nih gila beri ini salah tahun nih tanda ikhlas. Meroji ambian. Ambian tak kira menilai dirinya ikhlas. Lah ngaji. Makanya ilmu sejen banyak cobaan. Ilmu sejen banyak cobaan. Supaya jangan kita buru, napanya mana? Kita jangan pernah menyerah untuk itu. Wa andin nun rahimahullahu taala qala salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wad dhammi min al-amah wa nisyanu ru'yatil amal fil a'mal wa qida' thawabil a'mal fil akhirah wallahu a'lam. Ya Rabb.